Konsep uang menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu seorang filsuf, sejarawan, dan ekonom Islam pada abad pertengahan. Beliau memiliki pemikiran yang mendalam tentang uang dalam karyanya yang berjudul Muqaddimah. Ia juga mendefinisikan uang sebagai barang yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran dan penyimpan nilai. Ibnu Khaldun juga secara jelas mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang, juga digunakan sebagai medium pertukaran dan alat nilai sesuatu. Karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu. Ibnu Khaldun hidup di zaman yang kedua menurut teori ini. Menurut teori ini zaman mata uang ini sudah menjadi alat penghargaan. Pada masa itu sudah juga ia membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang tersebut. Kita masuk ke relevansi Ibnu Khaldun pada masa kini. Ibnu Khaldun ini membahas berbagai masalah ekonom, termasuk pelajaran tentang sistem nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, mata uang, pembentukan modal, pertumbuhan pendudukan, makroekonomi, pajak dan pengeluaran publik, siklus perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, kepemilikan dan kemakmuran. Nah, di sini ada relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun pada masa ini masuk ke teori produksi. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, karena faktor produksi ini yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya tenaga kerja yang terampil. Proses komunikatif ini pada kenyataan merupakan suatu teori ekonomi tentang pembangunan. Terus yang kedua ada teori nilai uang harga. Nah, teori nilai menurut Ibnu Khaldun, nilai itu suatu produk sama dengan jumlah tenaga yang dikerjanya. Yang kedua ada teori uang. Ukuran ekonomis terhadap barang dan jasa perlu bagi manusia sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua sebagai tender legal dan pengertiannya harus bebas dari pengaruh subjektif. Nah, yang terakhir ada teori harga. Menurut Ibnu Khaldun, dalam menentukan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Menurutnya, apabila sebuah kota berkembang dengan pesat mengalami kemajuan dan penduduknya padat, maka persediaan bahan makanan pokok melimpah. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang konsep stabilisasi moneter menurut pemikiran dari Ibnu Khaldun. Seperti yang kita tahu, Ibnu Khaldun ini merupakan seorang pemikir ekonomi yang sangat terkenal sekali pada zamannya. Jadi, beliau itu menjelaskan pada judul yang berjudul Muqaddimah, beliau menjelaskan dan beranggapan bahwa peristiwa peredaran uang itu bukanlah salah satu faktor yang mendorong terjadinya aktivitas pada sektor perekonomian. Namun, faktor dari terjadinya volume peredaran uang itu merupakan salah satu faktor dari penggunaan modal dari suatu negara, motif keuntungan, dan organisasi atau upaya sosial yang dilakukan dalam sebuah negara. Baik, jadi pada poin selanjutnya, Ibnu Khaldun juga mengemukakan beberapa kebijakan beliau untuk mencapai stabilisasi moneter pada sebuah negara. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan standar emas dan perak sebagai nilai mata uang. Beliau mengemukakan kebijakannya ini bukan tanpa alasan. Alasan yang paling kuat pertama yaitu karena nilai emas dan perak itu bersifat nilai intrinsiknya itu bersifat stabil dan relatif konstan dari waktu ke waktu. Nah, pada alasan yang kedua itu, emas dan perak itu tidak relatif terkena inflasi. Baik, jadi selain kebijakannya untuk menggunakan standar emas dan perak sebagai standar nilai mata uang, Ibnu Khaldun juga membuat kebijakan untuk mencapai stabilisasi moneter pada suatu negara, yaitu dengan mengontrol jumlah uang yang beredar, dan yang terakhir itu adalah menjaga neraca pembayaran agar tetap positif. Nah, masuk pada materi selanjutnya yaitu mekanisme harga menurut Ibnu Khaldun. Jadi, sebelumnya akan saya jelaskan dulu pengertian harga secara umum. Jadi, secara umum itu harga itu diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Sementara menurut Philip Kotler, harga adalah salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan sebuah pendapatan. Nah, terus yang kedua itu ada mekanisme harga. Kalau yang tadi saya jelaskan tentang pengertian harga, sekarang saya akan membahas tentang mekanisme harga. Jadi, mekanisme harga secara umum itu adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme harga menurut Ibnu Khaldun itu sendiri. Sebelumnya kita masuk ke pengertian harganya itu. Yang pertama, harga itu diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit untuk mendapatkan suatu benda. Harga secara etimologi diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi. Nah, dalam bahasa Inggris yaitu price dan saman dalam bahasa Arab. Harga selalu dihubungkan bersamaan jumlah uang harus dibayarkan sebagai nilai beli per pengganti terhadap barang dan jasa. Nah,
masuk ke dalam mekanisme harga. Nah, mekanisme harga adalah proses berjalannya atas dasar gaya tarik-menarik antara produsen dan konsumen, baik dari segi pasar, output barang, ataupun input atau faktor-faktor produksi. Nah, hasil net dari tarik-menarik tersebut merupakan terjadinya harga, ya harga ditambah dengan faktor produksinya. Harga yang adil merupakan harga nilai barang yang dibayarkan untuk suatu objek tertentu yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan barang tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu biaya, dan yang terakhir adalah intervensi pemerintah. Nah, di intervensi pemerintah itu ada yang namanya penetapan harga minuman, penetapan harga maksimum, penetapan pajak, dan pemberian subsidi. Dan Baik teman-teman, pada pembahasan terakhir kali ini yaitu teori pembangunan dan kunci kemakmuran negara menurut Ibnu Khaldun. Dalam Islam sendiri, pembangunan ekonomi dikaitkan atau juga dihubungkan dengan konsep imar wal-ard atau kemakmuran bumi yang dipahami pada surat Al-Hud, kesejahteraan tadi dan pembangunan ekonomi tadi. Menurut beliau juga kesejahteraan dan pembangunan bergantung pada aktivitas ekonomi, jumlah dan pembagian tenaga kerja, luasnya pasar, tunjangan dan fasilitas yang disediakan negara. Pada intinya adalah teori pembangunan itu bergantung pada komponen-komponen seperti pemerintah, masyarakat, dan juga keadilan dan juga syariat. Jadi pada kesimpulannya bahwa teori pembangunan adalah teori yang berimplikasi pada keadilan, kesejahteraan masyarakat pada umumnya yang didasarkan pada pemerintah yang bisa membuat negara menjadi makmur berkat adanya kebijakan-kebijakan yang adil serta berdasarkan kepada masyarakat.